perbaikan pasca bencana kemarin ya. Ya, kalau untuk perbaikan instalasi PLN yang terdampak akibat bencana itu sudah pulih sekitar H+3 ya dari bencana. Dan itu pun untuk pelanggan umumnya itu sudah pulih di tanggal 10. Jadi yang H+3 itu ada beberapa pelanggan ya yang mana gardunya itu cukup terdampak parah ya, sehingga memang harus dilakukan penggantian peralatan. Seperti itu diantaranya rumah sakit Wangaya ya. Nah itu juga sekitar H+2 baru bisa kita normalkan secara instalasi di PLN. Memang kita ada dua cara ya. Yang pertama itu ya secara emergency atau fast response ya, di mana kita menggunakan peralatan bergerak gitu ya. Jadi fungsinya adalah sebagai pengganti sementara. Peralatan itu kita pasang untuk menggantikan peralatan yang terdampak banjir yang mengalami kerusakan supaya pelanggan bisa segera menyala ya. Baru kemudian perangkat yang apa namanya yang permanen gitu ya, baru itu kita ganti, kita replace dengan perangkat yang baru seperti itu. Jadi tujuannya untuk memulihkan lebih cepat daripada kalau kita ganti perangkat permanennya mungkin kan perlu waktu ya, dibuka dulu terus dikirim lagi dipasang. Nah, itu memerlukan waktu yang lebih panjang. Nah, dengan perangkat mobile itu kita bisa lebih cepat. Kalau untuk personil ya kita kerahkan semaksimalnya ya. Jadi ada dua UP3 yang terdampak terkait dengan bencana banjirnya ya. UP3 Bali Selatan dan juga UP3 Bali Timur. Tapi kalau secara umum terdampak bencana ya ada juga di UP3 Bali Utara, tapi dia bukan banjir, melainkan karena longsor ya, karena longsor terus juga mungkin angin kencang ya, sehingga beberapa jaringan kami juga terdampak kerusakan di Bali Utara. Banjir ini kan bertahap naiknya ya. Jadi teman-teman di pelayanan itu secara berkala memonitor tinggi air. Nah, kalau dirasa tinggi airnya sudah cukup membahayakan ya, sudah semakin naik dan mendekati peralatan yang bertegangan, maka kami melakukan langkah antisipasi demi keamanan bersama ya. Jadi keamanan masyarakat, keamanan juga peralatan PLN gitu ya. Jadi itu kita padamkan. Ya, sambil terus dipantau, dimonitor secara berkala oleh teman-teman di lapangan ya. Ketika air sudah surut gitu ya, baru kita asesmen kembali apakah peralatan itu mengalami kerusakan atau hanya basah. Kalau hanya basah, kita lakukan pembersihan dan pengeringan. Baru kemudian kita operasikan kembali. Tapi kalau ada yang terdampak sampai rusak gitu ya, nah itulah yang tadi ya seperti kami sampaikan, kita pasang dulu peralatan mobile ya, sementara yang permanen kita ganti seperti itu. Kedepannya ya, setelah ini teman-teman di bagian perencanaan akan membuat desain yang lebih baik daripada sebelumnya gitu, supaya eh, misalkan ya ya kita tidak mau ya hanya jaga-jaga, kalau itu terjadi lagi kondisi kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Dan beberapa sebenarnya sudah ada dilakukan langkah perbaikan ya, tapi evaluasi dari kejadian dulu sebelumnya gitu ya. Jadi beberapa daerah itu sudah dilakukan peninggian ya, peralatan kita pasang lebih tinggi lagi. Sehingga ketika terjadi kondisi seperti sebelumnya ya banjir, itu peralatan kita masih relatif aman, tidak terdampak air banjir. Tapi bukan yang kemarin, yang sebelumnya gitu. Kalau yang kemarin ya tentunya masih dalam proses perencanaan ya, mungkin nanti ke depannya kita bisa lihat sama-sama untuk lokasi yang kemarin itu perbaikan dari kami apa-apa saja. Ada beberapa ya teman-teman kami yang terdampak juga gitu. Dan kemarin juga dari unit induk ya, dari UID Bali itu melakukan penggalangan dana ya. Ya memang tidak mungkin mengganti kerugian sepenuhnya, tapi setidaknya kita bisa menunjukkan rasa kebersamaan kita dengan teman-teman pegawai dan juga PLN Group ya yang terdampak dari musibah tersebut. Untuk instalasi PLN di Rumah Sakit Wangaya ya kami memang perlu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit gitu ya, karena kan di situ kita menggunakan wilayah atau tempat rumah sakit gitu ya. Jadi kalau memang kita bisa dapatkan tempat yang lebih baik ya, koordinasi dengan rumah sakit di mana termasuk juga instalasi mereka sebenarnya, karena kemarin bersebelahan juga ya.
kita bisa lakukan pemindahan. Ya, tapi tentunya itu perlu proses, perlu apa namanya persiapan ya. Mungkin kita bangun dulu, baru bisa kita pindahkan. Jadi tidak bisa langsung serta-merta, oh bulan depan langsung pindah, tidak bisa juga ya. Kita harus rencanakan dulu dengan baik, koordinasi tempatnya di mana, ya, yang lebih tinggi tentunya ya. Kemudian baru kita bisa lakukan perbaikan tadi ya, pemasangan alat dan pemindahan. Kami menghimbau ya kepada masyarakat, kepada pelanggan tentunya ya, ya kita tidak ingin ya adanya musibah seperti kemarin banjir dan sebagainya. Namun apabila itu terjadi ya kita harus utamakan keselamatan ya. Ketika peralatan listrik kami cukup dekat dengan air, tentunya kami akan melakukan pemadaman. Dan pemadaman ini perlu pelanggan dan masyarakat maklumi ya, supaya memang semuanya selama musibah ya kita bisa jaga keselamatan dari sisi pelanggan, keamanan juga dari peralatan dari PLN ya. Sehingga setelah musibah ya kita bisa pulihkan, kita bisa normalkan secepat mungkin. Karena tentunya setelah musibah masyarakat pelanggan itu membutuhkan ya pasokan listrik kan tentunya ya untuk membersihkan gitu ya, untuk segera bangkit kembali dari musibah yang terjadi. Kami juga menghimbau sama-sama ya kita jaga kebersihan lingkungan di sekitar kita supaya tidak ada lagi sampah-sampah yang menyumbat aliran air dan menyebabkan kondisi banjir terjadi lagi.